masakin. Berarti sahabat. Tsumalladzina yalunahum, kemudian tabi'in sesudah. Tsumalladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Ini 3 generasi terbaik. Mereka pun memuliakan bulan Muharram ini. Kemuliaan Muharram itu dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Kata Allah, di hitungan bulan di dalam setahun jumlahnya 12. Jadi kalau hari ini awak bertanya, mengapa setahun itu 12? Kenapa tidak 13, 14, 15? Kan bisa saja. Yang menetapkan 12 bulan itu mutlak Allah. Bahkan kata syahrun itu sendiri dalam Al-Quran diulang sebanyak 12 kali. Bulan itu 12. Tapi jangan kita bayangkan Januari sampai Desember. Yang Januari sampai Desember itu buatan manusia. Yang buatan Allah dari Muharram sampai Zulhijjah. Sementara yang dibuat oleh manusia ini itu jumlahnya 10. Makanya Desember artinya tidak 12, tapi berasal dari kata Desem artinya 10. November berasal dari kata Novem artinya 9. Oktober berasal dari kata Okto artinya 8. September berasal dari kata Septem artinya 7. Sementara bulan pertamanya adalah bulan Maret, diambil dari kata Mars, yaitu nama dewa Yunani yang mempunyai 2 muka, 1 muka ke depan, 1 muka ke belakang. Jumlahnya cuma 10. Sementara 4 musim ada di barat sana, musim dingin, musim panas, musim semi dan musim gugur. Kalau di Asia ini kan cuma 2 musim, musim dingin atau musim hujan, musim kemarau atau musim panas. Kalau musim lain banyak, musim durian, musim rambutan, termasuk musim corona. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kalau 10 dibagi 4 musim, 2 bulan setengah, 1 musim habis 90 hari ke 3 bulan. Oleh kaisarnya ditambah 2 bulan, Januari dan Februari. Nah, barulah jumlahnya 12. Awak yang kadang kurang tahu sejarah, bukan berarti saya sudah tahu. Sering memberi nama anak dengan nama bulan. Kalau dia Januari, si Januari. Kalau Februari, Febrianto. Iya. Itulah Bapak Ibu. Kalau Aprilia, Apriliawati. Itu nama Dewi. Kalau Mei, ya di Maya. Kan ada lagu musim atas. Maya. Maya itu artinya Dewi kecantikan. Kaum muslimin yang berbahagia. Fi kitabillah, kata Allah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah jadikan 12 bulan itu sewaktu Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, 4 diantaranya bulan mulia. Nah, Allah muliakan, awak pun memuliakan. Sejauh mana kemudian kita memuliakan apapun yang dimuliakan Allah, baik itu orang, tempat, waktu, sejauh itulah awak dapat kemuliaan. Jadi kemuliaan dunia akhirat awak tergantung kepada kemampuan memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Itu saja masalah. Allah memuliakan bulan Muharram. Bahkan Rasul menyebutnya dengan sebuah gelar, Syahrullah. Afdhalus siyam ba'da Ramadan, Syahrullah al-Muharram. Seafdal-afdal kalian berpuasa sesudah puasa bulan Ramadan, puasa kalian di bulan Muharram ini. Syahrullah. Makanya kata Ibnu Rajab, Allah menyebut Muharram itu dengan Syahrullah itu bukan sesuatu yang tak disengaja. Luar biasa. Setiap Allah sambungkan sebuah nama dengan nama Allah, itu luar biasa. Baitun artinya rumah. Kalau dikaitkan dengan Allah, Baitullah, rumah Allah. Sabil artinya jalan. Kalau dikaitkan dengan Allah, sabilillah, jalan Allah. Rasul artinya utusan. Dikaitkan dengan Allah, Rasulullah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Nur, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. Itu semuanya Rasulullah.
Ada kaitannya dengan ini. Di antara mereka ada yang ulul azmi, dikasih gelar lagi dengan nama Allah. Ibrahim Khalilullah, Musa Kalamullah, Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Rupanya segala sesuatu yang biasa kalau dikaitkan dengan kata Allah, nilainya terangkat. Apapun, makan minum kan biasa. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kata Allah, ini jadi luar biasa. Bismillah. Kan cuma bismillahnya Pak Ustaz. Bapak Ibu kemarin makan daging kambing, makan daging sapi, ya enggak? 25 ekor sampai dipotong orang, itu baru halal kalau baca bismillah memotongnya. Kalau enggak haram semuanya. Jadi tidak bisa enteng dengan kalimat lafzul jalalah. Bismillah. Bahkan tak kalah makan minum tak baca bismillah, setan akan minum bersamanya. Makanya banyak makan itu menyetan istilahnya kan. Nah tak baca bismillah. Dan kalau sudah tidak baca bismillah, itu langganan kedua langkah setan, makan sambil merumpi, lebih enak lagi. Makanya kalau tak merumpi sedang makan tak enak. Tahu nggak cerita sih ya? Apa ini kan gitu. Selesai alhamdulillah. Terlanjur awak berbuat dosa, astagfirullah. Berjanji awak, insya Allah. Takut la haula wala quwata illa billah. Mendapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa awak biasakan apa yang dibesarkan Allah? Kalau lidah ini terbiasa dengan kalimat lafzul jalalah itu, jumpa dengan kawan, assalamualaikum warahmatullah. Kalau biasa berjanji insya Allah, jangan swear ya, jangan lupa swear. Menengok sesuatu masya Allah, jangan wow. Untuk apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang di akhir perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Itu masalah. Dan ini tidak mudah. Dulu saya lama juga kerja di rumah sakit, bertahun-tahun sebagai tenaga kerohanian. Bunyi HP di meja, Pak Ustadz, segera ke ruang ICU. Ada pasien yang sedang apnu, pembelali. Nampaklah cie-cie nape apa? Dan tinggal menunggu, dan tinggal menunggu itu aja lagi. Iya enggak? Tahu enggak bapak-bapak ibu-ibu? Nah, lalu dicari familinya, kalau enggak ada awak yang ngajarkan ke pangkal telinganya. Atau yang sedang dirawat di kamar pun demikian juga, ya rawat inap, ajarkan, tapi tak semua orang yang bisa mengucapkan itu. Menurut pengalaman saya secara pribadi, dari 100 orang mungkin 2. Padahal biasa kalimat la ilaha illallah. Jangankan orang beriman beramal soleh, preman beramal salah sekalipun bisa mengucap la ilaha illallah. Boleh nggak coba? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang paling mudah untuk mengucapkannya. Untuk menyebut mama saja itu perlu daging ini Pak, 2 kali itu tutup. Mama. Untuk menyebut papa, papa. Untuk menyebut la ilaha illallah tak perlu ya. Pegang. La ilaha illallah. Pegang ini. Tidak. Yang di atas la ilaha illallah. Coba pegang bibir. Sebut mama. Coba di atas, sebut papa. Bisa. Apalagi kedua-dua. Tapi la ilaha illallah bisa. Cuman tak kalah sakaratul maut. Banyak. Saya masuk ke ruangan, ada bapak itu sedang ditangisi oleh keluarganya. Kenapa demikian? Karena dia tidak sibuk menyebut la ilaha illallah. Dia sedang sibuk mengucapkan nama-nama hewan. Nama-nama hewan itu. Kambing, kucing, menangis keluarga. Tolonglah Ustaz, dari tadi ayah kami itu aja zikir. Kucing, kambing, kucing. Astagfirullah Pak. La ilaha illallah Pak. Awak boleh tengok kucing. So bunyi Ustaz tuh kucing apa? Rupanya bapak ini memang biasa, singgung sedikit, kan dia
Harus itu. Itu yang kedua. Makanya apa yang awak lazimkan kata ulama, itulah yang akan mengakhiri awak. Saya masuk ke ruangan ibu-ibu. Awak nak mengajarkan kalimat lafzul jalalah ini, dia malah menengok awak secara tajam. Bermusuhan. Saya tak peduli. Saya dekati. Yang penting tugas selesai. La ilaha illallah. Belum sempat awak mendekat kepada dia, ludahnya sudah melayang ke saya. Rupanya ibu ini biasa meludahi orang. Kalau benci dia sama saya itu yang biasa. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sejauh mana kemampuan awak memuliakan apa yang dimuliakan Allah, sejauh itulah seseorang dapat kemuliaan. Makanya langkah dari atas kemari, langkah dari bawah ke musola ini nanti. Sini Jumat tak zuhur ya. Zuhur asar di sini kan gitu kan. Kadang-kadang maghrib. Itu setiap langkahnya tak sama dengan langkah ke tempat-tempat lain. Melangkah awak dari ruangan awak dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melangkah. Satu langkah sudah hapus satu dosa. Man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid niatnya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, setiap langkahnya hapus satu dosa. Wa khutwatun taktubu lahu hasanah. Langkah kedua, karena tak mungkin selangkah sampai, kan tak mungkin. Langkah kedua ditulis untuknya satu pahala. Wa tarfa'ud darajah. Langkah ketiga mengangkat derajat. Makin banyak langkah-langkah yang awak ayunkan, makin berguguran dosa-dosa, makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Mengapa demikian? Karena awak menuju rumah Allah. Rumah yang Allah ini rumah yang dimuliakan. Kaum muslimin yang berbahagia, maka Rasul menyebut Muharram ini dengan syahrullah, bulannya Allah. Oleh ulama sirah an-nabawiyah, Rasul menyebut Muharram ini dengan syahrullah itu tidak pula sebab. Mengapa demikian? Karena ada di balik nama syahrullah tersebut Allah berbuat sangat banyak kepada para utusan. Sekedar pengetahuan tidak harus kita ingat, sekedar pemahaman saja. Di bulan Muharram inilah tepatnya di hari Asyura, puncaknya hari ke-10 Kamis dulu itu Pak. Bapak Ibu puasa pada hari Asyura? Ya tidak, dia diam. Puasa mana? Sebagian mungkin puasa. Puasa Asyura ini luar biasa. Siyamu yaumul Asyura ahtasibu Allah yukafiru sanata lati qablahu. Yang ikut kemarin puasa Asyura itu, Kamis dulu itu, hapus dosa setahun yang lalu. Puasa sehari, hapus dosa setahun. Kenapa? Karena hari itu hari yang dibesarkan oleh Allah. Cuma tidak seluruh dosa. Kalau dosa-dosa besar nggak masuk. Dosa ibu mencekik suami masuk. Makanya ada keluarga kan cekiknya sampai kejudul lidah. Lalu puasa Asyura nggak selesai. Dosa melarikan uang infak masjid nggak selesai doang. Bisa tipu menipu nggak selesai. Dosa membunjing kawan nggak selesai. Ini dosa-dosa kecil. Mana sumber dosa kecil? Banyak di mata manusia. Hapus. Seperti memandang orang dengan tajam. Orang lewat di depan kita, awak tengok dengan kata orang pasar cari buruk, mata hitam masuk ke batang hidung. Itu kepada dosa. Memandang dengan merendahkan. Ciri khas orang memandang dengan merendahkan, setelah dipandangnya seseorang, pipi kanan ibu itu naik ke atas secara spontan. Dosa memandang dengan mengejek, setelah dipandangnya seseorang, bibir kanan lari ke samping, tuh belok ke bawah. Apalagi laki-laki memandang dengan syahwat. Kalau berbeda mata kita, termasuk saya ini, lewat anak gadis umur 71 dengan lewat anak gadis umur 17 berbeda mata awak ini dan kepada dosa. Cuman kata Imam Zahabi, karena itu dosa kecil seakan-akan tak berdosa.
Wah, anak angin lalu saja. Padahal ada kiraman katibin yang catat. Cuma tuh kau tuh maka begitu. Kalau lewat yang gadis umur 71 itu mengecil mata kamu. Tapi kalau sudah lewat yang muda-muda itu, kalau ibu-ibu tak percaya lewat anak gadis, jangan ditengok anak gadis yang lewat tuh. Tengok kami laki-laki yang meninggal. Tak bohong, boleh coba nanti. Dosa. Dosa seperti itu yang hapus itu. Karena dosa seperti ini sering awak lupakan. Dan jangan enteng dengan dosa itu. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau kau tumpuk-tumpuk. Akibatnya akan besar juga. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apa saja itu? Antara lain, saya harus letakkan ini bukan karena bergaya, mengontrol waktu ini. Kita punya jam tangan. Kalau ada jam tulis itu enak. Kalau kembali terus kan nggak ada. Itu udah jam 8, kan ada coba. Jam 8 kan? Iya masih. Kaum muslimin yang berbahagia, apa itu? Antara lain adalah yaitu diterimanya taubat Adam alaihissalam. Adam ini pernah berdosa. Dosa Adam cuma satu, makan buah kuldi, tak boleh tinggal dalam surga. Awak yang banyak dosa kira-kira diundang tak dalam surga? Dosa beliak-piak diundang tak beliak itu beliak-piak. Adam cuma satu dosanya, makan buah kuldi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Makan apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Satu cuma tak boleh. Di pohon ini jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh. Nanti nyesal. Cuma manusia ini masalahnya apa yang dilarang itu enak. Apapun yang dilarang di dunia ini pasti enak. Kenapa? Fa'azallahu masaiton. Setiap sesuatu yang dilarang itu ada saham setan. Maaf ibu, bukunjing enak, ini jujur dalam sholat. Enak minta ampun. Tidak enak lagi, enak. Kadang orang kekurangan waktu pun. Selesai sholat asar sampai dekat maghrib, ibu tuh berjalan pulang dari wirid. Jarak dari masjid ke rumah cuma 300 meter, menghabiskan waktu 3 jam. Tak tahu dari ibu cerita ibu RT apa. Nah, nyukan selesai kap dengan ibu RT. Ibu bibi siang. Kapan berubah setelah terdengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu yang satu kepada ibu yang lain, masih banyak yang akan diceritakan ibu besok sampai. Itu tandanya enak. Bahkan sesuatu yang tidak dilarang pun kalau sudah ada saham setan itu jadi enak. Tidur dilarang? Dilarang kan? Kalau ada tidur yang dilarang enak. Nah, kapan tidur yang enak itu? Waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang tidur? Satu, sewaktu mendengarkan ilmu. Makanya hari Jumat banyak orang tidur di masjid. Dari 25 orang di saf pertama itu 20 tidur, 5 bertahan mati-matian. Waktu mendengarkan ceramah, apalagi ceramahnya jam 2 siang. Tapi kami ini sudah tahan Pak, para ustadz ini. Awak baru assalamualaikum pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab jamaah itu, waalaikumsalam. Bogil yang dulu kepada. Apa tidak nambahan ceramah di luar jamaah? Jadi harus sabar. Banyak tentangan. Nah, termasuklah tidur sewaktu mendengarkan azan subuh. Makanya azan subuh ini adalah sholat yang sangat dimuliakan oleh Allah ketimbang sholat yang lain. Bukankah dijelaskan dalam hadis sahih? Man sholat isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Ikut sholat isya berjamaah pahalanya berdiri separuh malam. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'anna ma sholat laila kullahu. Tapi kalau ikut sholat subuh berjamaah pahalanya sepanjang malam. Sanggup Bapak Ibu berdiri sepanjang malam? Tak sanggup. Separuh malam tak sanggup juga. Tak sanggup separuh malam ikutlah sholat isya.
Tak sanggup sepanjang malam, ikutlah sholat subuh. Sebab tak ada yang sanggup sepanjang malam. Sip aja waktu kan 8 jam. Ini 12 jam, tak akan sanggup. Itu petugas-petugas yang harus berdiri sekali-kali duduk juga dia tanya mah. Ini berdiri sepanjang malam. Tarawih saja 1 jam. Kalau imam terlalu lama melihari, mengutuk jemaah. Ini sepanjang malam segagah-gagah orang pergi sholat musola nih sepanjang malam. Begini dia datang untuk ikutnya pulang. Besar betis dari pahala dia. Ikutnya salah caranya ikut sholat subuh. Ini luar biasa. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Tapi begitulah, subuh ini tak banyak yang datang. Kenapa demikian? Karena di subuh itulah banyak saham setan. Di subuhnya awak tidur yang paling enak. Apalagi tidur sewaktu melaksanakan ibadah, umpamanya baca Quran. Bapak Ibu yang susah tidur, tahulah jangan beli makan obat tidur. Kita ketergantungan kan, makin lama makin tinggi dosisnya. Ya kan? Coba niatkan untuk ibadah baca Quran. Insya Allah tidur. Seorang ibu risau dengan tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Jam 12. Coba niatkan baca Quran. Langsung aja. Coba baca Quran. Baru niat. Coba baca Quran. Mana tahu. Baru berniat saja. Udah muncul ngantuk. Karena dilarang. Nah kaum muslimin yang berbahagia, akibatnya ada makan buah kuldi terusir dia dari dalam surga. Bagaimana mungkin awak yang banyak dosa ini diundang ke dalam surga? Ya, nah? Lalu Adam pun bertobat. Nah kapan Adam itu bertobat? Menurut ulama sirah an-nabawiyah adalah di bulan Muharram. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah ajarkan Adam beberapa kalimat yang dengan kalimat itu Adam melaksanakan taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi menjadikan Muharram bulan pertama ini bulan perbaikan diri, bulan taubat awak yang sudah awak hentikan, awak sesali, yang akan datang berhati-hati. Sebab setiap orang meninggal dunia yang awak dengar, apalagi di rumah sakit. Rumah sakit kan pembunuh pertama, pembunuh nomor 1 untuk orang mati, betul? Penelitian. Dari sekian banyaknya bangunan kan di rumah sakit yang paling banyak mati. Iya. Setiap hari orang mati. Maka biasanya selalu orang mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Datangnya bersih, pulangnya harus bersih. Program awak sebenarnya ini. Sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, awak sudah bersih. Panitia masjid musola bisa membasuh badan awak di bersih-bersihnya benar. Mata dibersihkan, lubang hidung, telinga, semuanya bersih betul. Pakaian yang dipakaikan kepada awak tak disentuh oleh tukang jahit sekalipun. Ya nah, bersih. Tapi mampu tak penitia masjid itu membersihkan hati awak dari noda dan dosa yang selama ini besar? Datang bersih, pulangnya harus bersih. Tak ada bisa kebersihan itu kecuali lewat babun taubah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu janji Allah. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Duhai orang beriman, kata Allah, bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau kalian lakukan tobat itu, Allah berjanji menghapuskan, membersihkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Maka ada menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertaubatannya. Baik rahimakumullah yang berbahagia. Secara singkat kita habiskan semua, yaitu diangkatnya derajat Nabi Idris alaihissalam. Idris namanya tak banyak dalam Al-Quran, mujizatnya pun tak banyak, cuman derajatnya diangkat. Mengapa? Kan begitu. Yarfa'illahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Idris itu diangkat derajatnya, dia punya satu perkara, yaitu ilmu terapat.
Kalau hari ini ibu-ibu bisa menjahit, orang pertama yang menemukan pandai menjahit itu Nabi Idris. Jadi ilmu yang sangat bermanfaat itu yang bisa diterapkan. Kalau hari ini laki-laki bisa bertukang, membuat rumah segala macam, itu yang pertama sekali Idris. Kalau hari ini awak bisa mengendarai kendaraan atau masuk mobil-mobil awak itu bermula dari Idris yang bisa menaklukkan kuda atau unta untuk dikendarai. Maka Allah buktikan bahwa ilmu yang diterapkan manusia ini sangat bermanfaat. Allah angkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Mujizatnya tak banyak. Selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar. Allah selamatkan Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Yang keempat, yaitu diselamatkannya Ibrahim alaihissalam dari kobaran api Namrud. Dibaca disebut oleh Allah, wahai api dinginlah. Dan doa ini tak berlaku untuk awak. Jadi bagaimanapun bapak ibu nak membakar tangan di atas kompor, baca itu 40 kali, insya Allah tinggal nambah kecap aja kita. Nak mau. Itu berlakunya kepada Ibrahim alaihissalam. Keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Apa maksudnya? Menjadikan Muharram ini langkah awal. Yusuf keluar dengan semangat baru, kan? Ibrahim keluar dari kobaran api dengan semangat baru. Selamatnya Nabi Nuh itu lalu berlabuh di Bukit Yudi, itu jamaahnya turun dari kapal dengan semangat baru. Muharram ini semangat baru, makanya 1 Muharram tahun baru Islam, semangat baru. Yang sudah, yang akan datang masalahnya. Keluarnya Yusuf dari penjara. Apalagi yaitu sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit. Itu kan semangat baru juga. Sembuh orang kan berniatkan selalu itu. Ya Allah, kalau sehat aku ya Allah, itu nah. Ya Allah, kalau sehat aku ya Allah, saya akan taat ya Allah, akan rajin ke masjid, suka berinfak, sering berzikir, baca Quran, sholat sunnah ya Allah. Kalau sehat ya Allah, rajin ya Allah. Begitulah manusia jadi muncul semangat baru. Nabi Ayub alaihissalam Allah sebut. Kalau yang nomor 7 ini sahih betul ini Pak. Yaitu selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Musa dengan pengikutnya bukan sedikit 70.000 orang yang mengejarnya itu pasukan elit Fir'aun. Tapi kalau Allah sudah nak membantu, tidak payah. Musa dengan jamaahnya diselamatkan Allah ke seberang. Sementara Fir'aun yang sangat terlatih ini, yang sangat profesional ini, ditenggelamkan oleh Allah. Jadi tak usah terlalu risau dengan masalah sekarang. Tak bisa menyelesaikannya. Allah akan menyelesaikan. Allah tenggelamkan. Apalagi yang ke-8 diserahkannya kerajaan kepada Sulaiman alaihissalam. Yang ke-9 keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Yang ke-10 diangkatnya derajat Nabi Isa alaihissalam. Maka bulan ini betul-betul bulan perubahan, bulan awal hijrah. Kalau Rasul hijrah bukan bulan Muharram. Yang bulan hijrah Rasulullah, yang tahun hijrah Rasulullah itu yang dikaji orang, bukan bulan Muharram. Yang kalau masalah hijrahnya tahun Hijriyah disebut tahun Hijriyah. Kalau lahir tahun Maulidiyah, kalau turun Al-Quran Nuzuliyah. Tapi yang kita kenal adalah Hijriyah. Karena hijrah itu hakikatnya adalah perubahan dari maksiat kepada taat, dari dosa kepada pahala, dari iman amal salah menjadi iman dan amal soleh. Insyaallah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Muharram ini bulan perbaikan diri kita. Dalam istilah orang sekarang, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari yang berlalu, dan insya Allah hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sedikit, kalau kita bisa memahaminya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Muharram adalah bulan yang mulia. Sejauh manakah kita mampu memuliakan apapun yang dimuliakan Allah, sejauh itulah kita mendapatkan kemuliaan. Tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang dipandang hasan oleh ulama hadis, yaitu bila seseorang sudah dimuliakan Allah, berkumpul masyarakat satu negeri
bahkan satu negara ingin menghinakan orang itu tidak akan pernah terhina, kata Rasul. Sebaliknya kata beliau, berkumpul masyarakat satu negeri, bahkan satu negara ingin memuliakan orang itu, tapi Allah tak muliakan orang itu, tidak akan kunjung mulia. Fir'aun dulu mulia, Qarun dulu mulia, Samiri dulu mulia, cuman Allah tak memuliakan itu. Hari ini yang nama-nama itu tak akan pernah dimuliakan. Jangankan untuk meniru, memberi nama anak dengan nama Fir'aun saja tak ada. Carilah pegawai yang namanya Fir'aun, kalau dapat saya bayar. Kalau ucok Pak Ustadz banyak, ujang bersirah, upit kepijak-pijak di pasar. Apalagi yang namanya Udin. Oh, itu dari pertama sampai terakhir penuh. Makanya ada lagu Udin mendunia. Orang yang pertama namanya Awaludin. Saya tak pakai mic, nanti disinggung pasti. Yang pertama itu Awaludin, yang terakhir Akhirudin. Yang senang berjalan Jalaluddin, yang senang di kamar Kamaluddin, yang senang menyapa Airudin, dan yang senang di WC itu namanya Tahiruddin. Ya enggak? Banyak nama itu, tapi Fir'aun tak ada. Qarun tak ada. Carilah nama presiden yang namanya Qarun, tak ada. Tapi kalau Kirun pelawak, Harun nama nabi. Kalau Qarun tak ada. Abu Jahal, mana ada nama Abu Jahal? Abu Lahab carilah sampai mati, tak ada. Karena nama ini akan ditenggelamkan oleh Allah dan tidak akan diangkat. Allah tak mau memuliakannya, itu masalah. Tapi bila seseorang bapak ibu ini sudah dimuliakan Allah, walaupun tetangga kiri kanan kerja tak muliakan, tapi Allah muliakan awak, terjaga kemuliaan itu. Bilal bin Rabah itu tak punya kemuliaan. Waktu dulu setiap hari Umayyah bin Khalaf memijak kepala Bilal. Unta tinggi, suruhnya Bilal itu sujud. Kalau punggung Bilal dipijak di kepala Bilal. Mana ada hal Bilal? Dia budak dia. Ya, awak jangan kan dipijak kepala, diginikan saja kepala awak pasti melawan. Awak jarang berjumpa, dipukulnya punggung awak masih maafkan. Kapan Ustaz datang? Mau Ustaz datang kemari? Kajian awak itu dibawa. Ada kawan ini masih ingat dia judulnya. Judul ceramah sekian, hampir setahun mungkin. Di bawah awak dulu. Judulnya Qaulan Sadida, menjaga lidah. Ingat beliau, saya saja mencari aku bahan yang sudah ada sampai tadi di rumah. Beliau mengingatkan dulu masalah lidah. Bilal bin Rabah dipijak kepala. Kalau seandainya beliau tadi begini, apa kabar Ustaz? Saya maafkan. Apa kabar Ustaz? Tapi kalau didorongnya kepala saya, apa kabar Ustaz? Ibu berkuasa. Nah ini sekarang si Bilal ini bukan tangan Umayyah bin Khalaf mendekatnya, kaki. Setiap nak naik unta. Tapi coba tengok kalau Allah sudah muliakan seseorang, datang manusia paling mulia dunia akhirat menjumpai orang yang dimuliakan Allah. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Siapa yang datang? Rasulullah. Wahai Bilal, kata Rasul, malam tadi aku dimi'rajkan oleh Allah. Ku dengar langkah kakimu di dalam surga. Kepala di dunia dipijak orang. Apa amalan yang kau kerjakan? Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya kalau berwudu tidak meninggalkan sholat 2 rakaat. Apa maksudnya? Bilal ini istiqomah memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Jadi sejauh itulah awak mendapatkan kemuliaan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum ditutup dengan doa, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Waktunya sudah habis, bahkan sudah lebih. Bila tidak ada, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa sihhata was salamata wat taufiqa wal hidayati li hadhil jamaah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.